Shalom, para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara dimanapun engkau berada pada saat ini. Saya percaya engkau dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sukacita oleh karena anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Hari ini saya Pendeta Dr. Japardi Marbun kembali berjumpa dengan saudara untuk kembali kita saling menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi supaya kita semuanya makin maju dan makin berkembang sehingga kita menikmati anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Nah, para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tentang doa. Saya melihat bahwa dalam perjalanan setiap orang percaya, doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Itu sebabnya tokoh-tokoh iman, mulai dari Tuhan Yesus sendiri, sampai kepada rasul-rasul, bahkan sampai kepada tokoh-tokoh gereja, sampai hari ini adalah mereka-mereka yang berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka menikmati anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Nah, salah satu doa yang kita lihat dalam Alkitab ialah doa Rasul Paulus bagi Timotius, anak rohaninya. Karena di sana kita lihat ada sebuah doa yang sangat baik yang perlu kita renungkan dan perlu kita jadikan menjadi doa kita supaya kita ini menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan dalam hidup kita. Saya akan bacakan bagi kita Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sana Rasul Paulus berdoa demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya ingin sampaikan bahwa tema renungan kita kali ini ialah doa sumber kemenangan. Doa sumber kemenangan. Saya percaya dalam perjalanan setiap orang percaya, kita telah buktikan bahwa ternyata doa adalah sumber kemenangan dari setiap orang-orang yang percaya. Bisa kita runtut mulai daripada perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, sampai kepada kehidupan gereja masa kini, bahwa doa adalah sumber kemenangan dari setiap orang percaya. Kita lihat misalnya bagaimana orang-orang percaya di perjanjian lama berdoa, bagaimana orang-orang di perjanjian baru berdoa, yang ujungnya ialah mereka mengalami kemenangan-kemenangan, mereka mengalami mujizat-mujizat dalam hidup mereka. Tidak terkecuali dalam kehidupan dari Rasul Paulus serta anak rohaninya Timotius juga kita lihat bahwa ternyata doa juga menjadi sumber kemenangan dari Rasul Paulus dan juga Timotius anak rohaninya. Nah, dari doa Paulus ini saya melihat bahwa paling tidak ada 3 hal yang mendasar yang Rasul Paulus doakan yang harus menjadi pokok doamu juga, pokok doaku dan pokok doa kita juga, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, orang Kristen yang menikmati anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari doa Paulus ini, maka paling tidak ada 3 hal yang didoakan kepada Tuhan untuk Timotius anak rohaninya dan jemaat di Efesus yang digembalakan oleh Timotius anak rohaninya itu. Yang pertama, dia berdoa begini dalam ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi pokok doa yang pertama dari Paulus ialah dia mendoakan agar Timotius anak rohaninya ini menjadi
orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita juga membutuhkan kekuatan dan keteguhan iman dalam hari-hari hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang dapat melewati tantangan-tantangan kehidupan serta persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita sadar bahwa akhir zaman ini tantangan yang akan kita hadapi itu tidak akan makin ringan. Para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasih, tantangan yang kita hadapi itu tidak akan makin ringan. Itu sebabnya jauh-jauh hari Tuhan pun sudah mengingatkan kita dengan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tentu kita bertanya, kenapa pada hari-hari terakhir ini datang masa-masa yang sukar? Lagi-lagi Alkitab juga memberikan alasan kenapa hari-hari terakhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Kalau kita baca kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12, jelas sekali dikatakan di sana bahwa hari-hari terakhir datang masa-masa yang sukar ialah karena iblis bekerja lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Wahyu pasal 12 ayat 12 misalnya dikatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Lihat kalimat ini. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kitab Wahyu ini mengatakan kepada kita bahwa ternyata hari-hari terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat, dikatakan di sana, iblis itu akan bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa dia bekerja dalam geramnya yang dahsyat? Dikatakan di sana karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Barangkali para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasihi, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Alkitab ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa ternyata yang tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat itu bukan hanya orang Kristen saja. Yang tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat itu bukan cuma pendeta saja. Ternyata Alkitab katakan di sini bahwa iblis pun tahu bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan yang menarik ialah dikatakan di sana, ketika iblis tahu bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ternyata tidak membuat iblis itu frustrasi atau berdiam diri. Tapi justru kita mengatakan, ketika iblis tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, maka Alkitab mengatakan bahwa ini membuat iblis bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Artinya apa? Dia bekerja lebih kuat, lebih keras dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena dia bekerja lebih kuat dan lebih keras dibandingkan hari-hari sebelumnya, maka masalah yang ditimbulkannya juga lebih besar dibandingkan sebelumnya. Maka kejahatan yang ditimbulkannya juga lebih dahsyat dibandingkan dengan sebelumnya. Maka kesulitan ditimbulkan juga lebih hebat dari yang sebelumnya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jauh-jauh hari, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Nah, dalam situasi yang semakin sukar semacam ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, tidak ada caranya kecuali kita semuanya harus semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam konteks inilah, para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan Yesus kasihi, doa Paulus ini menjadi makin relevan bagi kita, di mana dia berdoa supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya, sehingga kita mampu tetap berdiri di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang semakin besar dan semakin kompleks. Para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan kasihi, mungkin hari-hari yang lalu engkau mengabaikan doa. Mungkin hari-hari yang lalu
Engkau tidak menjadikan doa menjadi prioritas penting dalam hidupmu. Engkau tidak menjadikan doa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Tapi sadarlah sekarang dengan firman Tuhan ini, maka Tuhan menyadarkan kita bahwa ternyata supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, maka kita harus prioritaskan doa dalam kehidupan kita. Khususnya kita harus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita sehingga apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tidak membuat kita menjadi goyah, tidak membuat kita menjadi khawatir, tidak membuat kita menjadi goncang, melainkan Rasul Paulus berkata dalam doanya, melainkan iman kita tetap kuat. Iman kita tetap kokoh, dikatakan di sana, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Artinya adalah tantangan apapun tidak membuat engkau goyah. Kenapa? Karena seperti pohon, engkau sudah berakar di dalam Tuhan. Sebuah pohon yang sudah berakar di pekarangan kita, saya percaya tidak mudah dicabut dia. Sebuah pohon yang sudah berakar di pekarangan kita, saya percaya tidak mudah tercabut dia. Sebuah pohon yang sudah berakar dalam di pekarangan kita, walaupun datang angin yang kencang, tidak akan membuat dia tercabut. Kenapa? Karena dia sudah berakar dengan dalam di pekarangan kita itu. Hal yang sama akan terjadi dengan orang-orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Dia tidak akan mudah tercabut. Kenapa? Karena dia sudah berakar dengan kokoh di hadapan Tuhan. Para pemirsa, mimbar Betel yang Tuhan kasihi, kita melihat tokoh-tokoh iman sepanjang Alkitab dan sepanjang perjalanan sejarah gereja. Mereka-mereka yang tidak goyah oleh karena tantangan, mereka-mereka yang tidak goyah oleh karena tekanan, mereka-mereka yang tidak goyah oleh karena persoalan, ialah mereka-mereka yang berakar dalam Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia berkata, penderitaankah, aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah? Paulus menjawab sendiri, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia sudah berakar dalam Tuhan. Hal yang sama akan menjadi bagian saudara, hal yang sama akan menjadi bagian saya, hal yang sama akan menjadi bagian kita kalau kita sudah berakar dalam Tuhan. Karena itu, panjatkanlah doa Paulus ini dalam doa-doa saudara. Panjatkanlah doa Paulus ini dalam doa-doa yang kau panjatkan. Supaya apa? Supaya kau betul-betul menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Tapi yang menarik kalau kita cermati doa Paulus ini, dia berkata begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Artinya, Paulus menyadarkan kita bahwa ternyata kekuatan kita itu nggak bersumber dari diri kita, dari kepintaran kita, dari kehebatan kita, tidak. Paulus mengatakan bahwa kekuatan kita bersumber dari pemahaman kita yang benar akan kekayaan, kemuliaan Kristus yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Kalau gitu, supaya kita kuat, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus perdalam pemahaman kita akan Tuhan, sehingga kita akan makin paham akan kehebatan, akan kekuasaan, akan kemampuan Tuhan itu. Karena semakin kita paham akan kekuatan dan kemampuan Tuhan, maka itu akan membuat engkau semakin kuat dan semakin teguh dalam Tuhan. Sehingga engkau tidak mudah digoncangkan oleh tantangan-tantangan, oleh persoalan-persoalan, oleh masalah-masalah pergumulan dalam hidup ini. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, dalam doa Paulus ini dia berdoa begini.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal yang kedua yang Paulus doakan dalam pembacaan kita ini ialah dia berdoa agar Timotius anak rohaninya memiliki hikmat yang lebih luas sehingga dia dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Artinya ialah supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam Tuhan, maka kita pun harus berdoa supaya Tuhan berikan hikmat yang lebih luas kepada kita. Untuk apa hikmat itu? Pertama, kita di sana kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan makin paripurna, makin jelas, makin sempurna, makin baik, sehingga tantangan-tantangan hidup tidak membuat engkau menjadi tawar hati, tantangan-tantangan hidup tidak membuat engkau menjadi bimbang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kau kenal betul siapa Tuhanmu yang luar biasa itu. Karena lagi-lagi kekuatan kita sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Salah satu contoh yang kita lihat dalam Alkitab ialah ketika orang Israel akan berperang melawan orang Palestina. Waktu itu orang Israel sedang akan berperang melawan orang Palestina. Mereka dua-duanya sudah siap-siap dengan strategi perang masing-masing. Orang Israel di gunung sebelah sini, orang Palestina di gunung sebelah sana. Sementara orang Israel mempersiapkan strategi penyerangan, maka jagoannya orang Palestina yang bernama Goliat itu dari seberang sini, dia berteriak dan berkata begini, "Hai kalian orang Israel," kata Goliat, "kalian tidak usah atur-atur barisan begitu," kata Goliat. Goliat bilang begini saja, "Siapa yang paling kuat di antara kalian, biar dia tarung 1 lawan 1 dengan saya." Goliat bilang, "Kalau saya kalah, kami orang Palestina siap takluk kepada kalian dan menjadi hamba kalian." Tapi Goliat juga bilang, "Tapi kalau jagoanmu itu kalah, maka kalian orang Israel juga harus siap takluk kepada kami dan menjadi hamba kami." Para pemirsa mimbar Betel yang Tuhan kasihi, bagaimana reaksi orang Israel ketika mendengar tantangan dari Goliat itu? Alkitab mencatat begini, setelah orang Israel mendengar perkataan orang Palestina itu, maka ketakutanlah mereka dari raja sampai rakyat jelata. Semua mereka takut, kenapa? Karena mereka lihat Goliat, mereka bandingkan dengan dirinya. Ketika mereka lihat Goliat bandingkan dengan dirinya, maka semua orang berkesimpulan begini, tidak mungkin saya bisa mengalahkan Goliat itu karena dia terlalu kuat, terlalu besar, terlalu hebat untuk saya kalahkan. Itu yang membuat mereka kemudian menjadi ketakutan. Yang menarik adalah di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda orang Israel pada saat itu, tiba-tiba datang Daud ke istananya Raja Saul. Daud pada saat itu belum menjadi raja. Dia hanyalah seorang remaja desa yang biasa menggembalakan kambing dombanya. Dia menghadap Raja Saul, Raja Israel pada saat itu. Dia bilang begini, "Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu." Daud berkata, "Aku akan pergi melawan dan mengalahkan Goliat." Kira-kira menurut para pemirsa mimbar Betel, bagaimana reaksi Saul pada saat itu? Dia sedang ketakutan, jenderalnya takut, tentaranya takut. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, anak remaja datang kepadanya dan berkata, "Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang mentawar hati karena Goliat itu." Pasti mungkin dia menatap Daud, dia berpikir begini, siapa orang ini? Kok dia begitu berani di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda orang Israel? Sehingga dia berkata kepada Daud, "Memangnya siapa kau nak? Bagaimana kau bisa berkata engkau akan mengalahkan Goliat itu?" Daud dengan santai bilang begini, "Saya sih hanya remaja desa yang biasa menggembalakan kambing domba ayah." Tapi Daud bilang begini, "Apabila datang singa melawan kanan domba itu, saya lawan dia dengan nama Tuhan."
Apabila datang beruang melawan kandang domba itu, saya lawan dia dengan nama Tuhan. Dia bilang, apabila singa itu berdiri menyerang aku, dia katakan, saya tangkap dia, saya robek mulutnya. Jadi baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hambamu ini. Dan dia bilang, dan orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti singa ataupun beruang itu. Apa yang membuat Daud berani? Di tengah-tengah orang lain semua pada ketakutan. Yang membuat Daud berani ialah karena dia kenal betul siapa Tuhan yang dia percaya. Hal yang sama akan membuat engkau juga berani dalam menghadapi tantangan. Kalau engkau kenal betul siapa Tuhan yang kepadanya engkau percaya. Karena itu doa Paulus yang mengatakan bahwa supaya kita memiliki hikmat yang luas, ini sangat penting dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya engkau kenal siapa Tuhanmu. Dan ketika engkau kenal siapa Tuhanmu dan kuasanya, maka itu akan membuat engkau tidak takut dan tawar hati dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kenapa? Karena dengan hikmat Tuhan maka kita bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam hidup ini. Karena kalau kita jujur, para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan kasihi, terlalu banyak masalah yang kita hadapi sebetulnya itu disebabkan oleh karena kekurang hikmatan kita. Kekurang hikmatan kita. Rumah tangga kita nggak bahagia umpamanya, itu bisa terjadi karena kita kurang hikmat. Usaha kita nggak berhasil misalnya, itu juga bisa disebabkan oleh karena kita kurang hikmat. Anak-anak kita nggak berhasil misalnya, itu juga disebabkan oleh karena kita kurang hikmat. Sehingga kita nggak tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik. Tapi kalau Tuhan berikan kepada hikmat yang luar biasa, maka Tuhan akan memampukan kita melewati, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kemenangan-kemenangan. Karena itu pokok doa Paulus ini menjadi penting bagi kita. Tadi pertama, kita berdoa supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu berdoa supaya kita mendapatkan hikmat yang luas. Sehingga kita makin mengenal Tuhan, dan dengan pengenalan itu, kita makin kuat dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang Rasul Paulus doakan dalam pembacaan kita ini ialah, dia berdoa supaya Timotius, anak rohaninya itu, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata seluruh kepenuhan Allah ini berbicara tentang apa? Tentang kedewasaan. Jadi pokok doa Paulus yang ketiga bagi Timotius ialah dia berdoa supaya Timotius anak rohaninya ini menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Kenapa kedewasaan itu penting? Para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan kasihi, karena hanya orang dewasalah yang mampu bertahan di tengah-tengah tekanan. Hanya orang dewasalah yang mampu kuat di tengah-tengah tekanan. Hanya orang dewasalah yang mampu bertahan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan berat. Anak-anak tidak mampu itu. Anak-anak cenderung gampang kecewa, gampang tawar hati, gampang ngambek ketika dia dihadapkan kepada tekanan-tekanan hidup. Tapi orang dewasa, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan berlangsung itu adalah proses yang akan makin menguatkan dan makin meneguhkan dia dalam menghadapi perjalanan dan tantangan-tantangan selanjutnya. Jadi saya melihat bahwa supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, 3 pokok doa Paulus ini harus kita jadikan menjadi pokok doa kita. Pertama tadi kita perlu berdoa supaya kita kuat dan teguh dalam Tuhan sehingga tantangan tidak mengoncangkan kita. Kedua, kita perlu berdoa supaya kita mendapatkan hikmat yang luas sehingga pengenalan kita akan Tuhan makin mendalam. Tapi juga dengan hikmat Tuhan juga kita bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita perlu berdoa juga supaya apa? Kita makin dewasa, makin matang dalam Tuhan. Karena ketika kita makin dewasa dan makin matang dalam Tuhan, kita tidak akan gampang kecewa. Nggak akan gampang tawar hati. Nggak akan gampang mundur dan menyerah. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita.
Bahkan ketika kita matang dan dewasa dalam Tuhan, ketika apa yang kita doakan dan kita harapkan dari Tuhan, belum Tuhan berikan buat kita, kita tidak akan menjadi kecewa dan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya artinya adalah mungkin apa yang kau harapkan, mungkin apa yang kau inginkan, mungkin apa yang kau doakan, belum Tuhan berikan hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Itu tidak akan membuat engkau menjadi kecewa kepada Tuhan. Melainkan engkau akan berkata, mungkin belum minggu ini waktu yang terbaik itu. Mungkin belum bulan ini waktu yang terbaik itu. Mungkin belum tahunnya waktu yang terbaik itu. Saya akan menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu indah pada waktu. Karena itulah 3 pokok doa ini harus menjadi pokok doa kita. Sehingga dengan demikian kita betul-betul lihat akan kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ingat baik-baik. Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan pasti punya rencana yang besar bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah mendesain engkau menjadi orang yang kalah. Tuhan tidak pernah mendesain engkau menjadi orang yang gagal. Tapi Tuhan mendesain kita menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses dalam hidup kita. Tetapi untuk bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan itu, Tuhan juga tidak pernah mendesain kita menjadi orang-orang yang hanya berjalan di jalan lurus, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa pergumulan. Tidak. Tapi Tuhan izinkan kita melewati ujian-ujian yang berat. Supaya kita sampai kepada sebuah keberhasilan, kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Kemudian kita jatuh dalam jerat dosa dan jerat iblis. Karena itulah para pemirsa Mimbar Betel yang Tuhan kasihi, jadikan firman ini menjadi lifestyle saudara, gaya hidup saudara. Doa terus supaya engkau kuat dalam Tuhan. Doa terus supaya hikmatmu makin bertambah-tambah. Doa terus supaya engkau makin dewasa dalam Tuhan. Supaya dengan demikian kau menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Saya akan berdoa supaya hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Dan berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau lihat seluruh pemirsa Mimbar Betel dimanapun mereka berada. Biar Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biar Tuhan berikan hikmat yang lebih luas bagi mereka. Kedewasaan bagi mereka sehingga mereka nikmati berkat pertolongan dan kasih Tuhan yang makin nyata, dan makin nyata. Sehingga hidup mereka betul-betul menjadi hidup yang diberkati dan ditolong Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin.